Record. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan kembali lagi bersama saya di video YouTube kali ini yang agak kurang tengah sih harusnya. Oke, ini udah agak tengah. Jadi sore hari ini kita agak-agak kelabu nggak sih di rumah nih karena nggak tahu cuaca di Lombok agak dingin apa gimana ya. Semenjak di Bali saya merasa hangat karena panas sekali di Bali. Sampai balik Lombok merasa sangat panas. Oke, video kali ini kita akan sama-sama bahas tentang tes CPNS yang bentar lagi akan kita mulai pendaftaran ya di tanggal 20 nanti bakal kita akan coba, semoga jebol sih tahun ini. Mungkin kita pakai ijazah S1 dulu karena ijazah S2 saya masih belum selesai. Oke, let me start our video. Oke, ya, saya mau share screen dulu. Ini untuk thumbnail ya teman-teman. Jadi bentar, biar ini loh. Wah, kecil. Segini. Oke, ini untuk thumbnail. Jadi, wait a minute. Oke, thank you. Oke, aku share. Yang lain lagi. Share. Oke. Jadi berdasarkan dengan surat keputusan ya, jadwal seleksi untuk pengadaan ini udah resmi per 13 Agustus kemarin dari BKN, Badan Kepegawaian Negara, udah resmi akan membuka ya jadwal dan mekanisme seleksi semuanya udah diumumkan per 13 Agustus kemarin. Tapi untuk formasi itu masih tunggu tanggal 20 dan di grup Telegram juga ada sih beberapa formasi dari beberapa kabupaten kota. Semoga teman-teman bisa gabung, nanti aku lampirkan grup Telegramnya di link di bawah. Kemudian untuk jadwal di sini teman-teman ya, untuk pengumuman seleksi di tanggal 19 Agustus ya sampai dengan 2 September. Pendaftaran di 20 Agustus sampai 6 September. Seleksi administrasi di 20 Agustus sampai dengan 13 September. Jadi teman-teman besok hari Selasa ya udah mulai sih, tapi kemungkinan Selasa siang sih, nggak mungkin Selasa malam. Kemudian ada seleksi administrasi 14 sampai dengan 17 September. Lumayan panjang teman-teman. Kemudian konfirmasi penggunaan nilai seleksi. Jadi isunya tahun ini teman-teman yang lulus di 2023 itu bisa pakai nilai yang 2023. Ini mekanismenya jadi seperti itu. Jadi teman-teman dapat nilai mungkin lumayan tinggi di tahun lalu, tapi mungkin karena persaingannya terlalu tinggi atau memang uh, you know orang-orang yang ada di sana memang kurang, sehingga sehingga orang-orang tersebut tidak dapat lolos, jadi sudahlah. Ya mungkin bisa dipakai untuk tahun ini. Kemudian untuk masa sanggah di tanggal 18 20, jawab sanggah 18 22, pengumuman masa sanggah 21 27, penarikan data final SKD CPNS sampai tanggal 1 Oktober. Kemudian penjadwalan SKD 2 sampai 8, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat 9 sampai 12 Oktober. Jadi ini runutannya lumayan panjang ya, sekitar 1,5 bulan, 2 bulan bahkan ya, mendekati hampir 2 bulan. Jadi untuk teman-teman yang belum persiapan SKD ya, kita akan bikin konten khusus di YouTube ini tentang persiapan saya untuk menjalani SKD sampai hari tes ya. Semoga nanti sampai tembus SKB, sampai psikotes, sampai lulus ya. Tapi sih karena aku mau lihat formasinya dulu apakah linear dengan yang akan aku ambil, karena lumayan mubazir, enggak mubazir juga sih, masih bisa dipakai ijazah S2, tapi mungkin 5 tahun lagi baru bisa dipakai. Ambil sedikit lagi gak sih, nanti lah kita lihat. Nah, kemudian untuk jadwalnya itu nanti pelaksanaan di 16 Oktober sampai 14 November. Wow, 3 bulan lagi. Pengolahan nilai 23 Oktober sampai 16 November. Kemudian pengumuman hasil cepat ya, 17 sampai 19 November udah dapat hasil. SKB, CPNS non-chat. Jadi waktu COVID itu CAT semua, sekarang ada yang non-chat. Non-chat itu artinya ketemu langsung ke instansi masing-masing. Itu langsung offline tesnya. Kemudian kalau pemetaan titik yang SKB dengan chat itu pakai komputer. Jadi itu bisa di beberapa titik di Indonesia. Kemudian titik lokasi dengan CAT kita disuruh milih. Oke, penarikan data, penjadwalan SKB dengan CAT udah selesai jadwalnya. Peserta waktu 4 sampai 8 Desember. 5 bulan lagi. Integrasi, pelaksanaan, pengumuman hasil di tahun depan. Tanggal 5 sampai 12. Masa sanggah 13-15, jawab sanggah 13-19, pengolahan nilai 15-20,
Pengumuman pasca sanggah di 16 sampai 22 Januari, pengisian di RHNNIP 23, 21, NIP di 22 sampai 23 Maret. Jadi proses sangat panjang, hampir mendekati 6 bulan lebih ya. Jadi video ini akan panjang dan banyak karena aku akan bikin video untuk persiapan dan mekanisme pembelajaran dari TWK, TIU, dan TKP. Kemudian nanti untuk SKB, kemudian nanti kita akan bikin video untuk pendaftarannya seperti apa, mekanisme pendaftarannya kayak gimana, kemudian juga mungkin berkas-berkasnya juga lah nanti kita bikinin video-video khusus. Jadi nanti akan ada playlist khusus untuk tes CPNS tahun 2024. Lulus nggak sih? Aku agak ragu sih, tapi ya kita coba aja dulu kan. Never try, never know. So baru 6 menit, so oke, aku akan buka satu file lagi. Nah, jadi untuk tesnya sendiri teman-teman kan ada dua jadinya di sini, tapi ada juga mungkin ada Psiko dalam CAT, kita nggak tahu ya, karena untuk masuk ke SKB itu udah masing-masing instansi yang ngurus masalah mekanisme, masalah waktu, masalah ini itu semuanya instansi kalau udah SKB. Tapi kalau masih SKD itu masih diurus sama BKN ya, Badan Kepegawaian Negara. Nah, untuk mekanisme tes ya, mekanisme tesnya itu sendiri, bentar, aku akan share screen satu lagi. Mana ya? Nih aku share screen ini kok aja. Oke. Nah, kelihatan. Jadi ini Google Chrome. Berdasar bukan Google Chrome, ini Google Edge. Jadi kalau untuk SKD itu terbagi atas 3 kemampuan dasar, itu TWK, TIU, dan TKP. TWK itu tes wawasan kebangsaan, TIU itu tes intelijensia umum, dan TKP itu tes karakteristik pribadi. Ini udah kerjaan, bukan kerjaan ya. Maksudnya tes ini udah aku pelajari semenjak 2017 ya. Masih SMA kelas 2 ini udah mulai belajar tentang SKD. Jadi memang udah nggak asing lah. Udah berapa tahun ya? 17 sampai 7 tahun guys. Udah 7 tahun. Waduh kenapa kesini? Udah 7 tahun tentang tahu ininya, mekanismenya. Jadi setiap tahun tuh memang ada beberapa tipe yang berbeda ya. Dari tahun 2017 sampai 2024. Kita akan ambil yang terbaru ya, aturan terbaru. Kalau untuk tahun ini itu jumlah soalnya di 110 teman-teman. Ini gara-gara dia nggak pakai Google, dia terlalu kreatif. Memang Bing itu terlalu kreatif. Oke. Teman-teman bisa ikut bimbel juga bebas sih. Kalau memang teman-teman ada modal silahkan ikut bimbel. Tapi kalau kayak saya autodidak saja, nonton tutorial YouTube. Oke, saya mau bahas sedikit. Open link. Open image in new tab. Oke, jadi kita mau bahas ini. Total nilai sekarang itu bisa dimaksimal di 550. Per soal itu dianggap benar 5. Jadi dari 110 dikali 5 itu 550. Nah, untuk di total waktu di 130 menit ya, 110 soal. Untuk TWK, TIU, dan TKP, TWK itu 30 butir, TIU itu 35 butir, dan TKP itu 45 butir. Per soal itu 5 poin maksimal ya. Untuk TWK dan TIU jika salah akan mendapatkan 0, jika benar akan mendapatkan 5. Sedangkan untuk TKP itu akan diberikan range dari 1 sampai 5. Jadi pilihan gandanya jangan dikosongin karena semuanya itu bernilai angka. Namun nilai maksimal di 5, nilai paling rendah di 1 untuk soal TKP. Jadi poin maksimal yang bisa diterima di TWK adalah 150, poin maksimalnya di TIU di 175, dan TKP 225. Dan semua tes ini punya nilai mati ataupun batas minimum. Batas minimum untuk setiap ini untuk setiap pilihan. Jadi kalau misalkan nilai teman-teman sangat rendah di TWK, artinya di bawah 65, itu akan otomatis gugur ya. Walaupun
walaupun yang lain sangat tinggi. Jadi harus balance. Kebanyakan iklan di sini guys, nge-lag lagi. Mana ya, ada aturan. Oke, ini yang terlalu ya. Jadi mengenai ambang batas atau nilai ambang batas ya, atau nilai mati ya. Untuk umum ya, kita ambil umum aja. TWK itu minimal 65, TU di 80, dan TKP di 166. Maksimal di 550 jika teman-teman lu kurang 5 aja, atau misalkan TKP kurang 1, 165 gitu. Mati. Pulang aja. Ya. Coba lagi tahun depan. Terus untuk beberapa yang lain ini punya ketentuan khusus masing-masing ya, dari cum laude, diaspora penyandang disabilitas, dan putra-putri wilayah Papua. Untuk ininya, aku udah ada grupnya teman-teman ya. Di sini lumayan banyak ya, udah mulai. Kota Pontianak, Pemkap Sambas, lumayan banyak lah di sini. Nanti aku coba share di linknya, ada di kolom deskripsi di bawah. So, don't forget to like, comment, subscribe. Mungkin sekian untuk pengenalannya dulu tentang konten kita besok ke depan tentang persiapan tes CPNS. Karena saya masih menunggu ijazah, ini belum bisa nge-apply. Harusnya udah apply ke beberapa kampus, cuman ya minimal SKL dulu lah. Nah, SKL belum selesai karena teman-teman masih banyak yang belum sidang. Nggak banyak sih, cuma 5. Well, semoga kita doakan yang belum sidang silahkan sidang ya. Yang cari kerja semoga dapat kerja, karena benar sih susah cari kerja sekarang. Jadi kalau ada info loker ya, S2 pariwisata di kampus pariwisata Indonesia, mungkin Poltekpar ataupun kampus swasta juga oke. Selama bargain-bargainnya oke, kita akan buka potensi seluas-luasnya. Silahkan aja chat di kolom komentar. Nanti kita sediakan link WhatsApp saya. So, terima kasih teman-teman. See you next time dalam konten persiapan tes CPNS tahun 2024. See you. Assalamualaikum. Sampai ketemu di kampus.